apa kabar semuanya? Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati. Saya merupakan perwakilan dari SMK Duta Pratama Indonesia untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik generasi muda bagi pemilih perempuan yang diadakan di Gedung Dakwah Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Oktober 2022. Di sini saya akan menjelaskan, tentunya materi di sini tidak terkait dengan pelajaran yang ada di sekolah. Dan saya pun baru sadar ternyata menjadi seorang siswa itu bukan hanya materi pelajaran di sekolah yang harus kita ketahui, tapi tentang pengetahuan umum juga harus kita ketahui. Yang salah satunya pendidikan politik bagi generasi muda. Tentunya kalian di sini ada yang mengetahui apa itu politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan. Secara singkat, sesuatu yang mengurusi kehidupan orang lain. Secara tidak sadar, kalian sehari-hari bahkan meliputi dengan politik. Buktinya kemarin kenaikan BBM, UMKM itu ada kaitannya dengan politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kemarin yang saya dapat. Narasumbernya yaitu Ade Zainal Mutakin. Beliau menyampaikan tentang pemilu. Pemilu adalah bentuk pemilihan umum. Tentunya di dalam pemilu itu ada strukturnya. Yang pertama ada asas pemilu. Kalian harus tahu. Kalian di sini mungkin usianya ada yang 15, ada yang 16. Nah, untuk pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden itu diadakan 5 tahun sekali atau maksimal 2 periode atau 10 tahun. Nah, di tahun 2024 saya yakin kebanyakan di sini ada yang sudah usianya 17 tahun. Boleh angkat tangan siapa saja yang usianya 17? Ada yang sudah punya KTP? Boleh angkat tangan. Usianya 16 ada? Nanti di tahun 2024 kalian sudah menginjak 17 tahun, mungkin sebagian besar sudah mempunyai KTP dan mempunyai hak pilih. Dilanjut untuk asas pemilu. Asas pemilu, materi yang saya dapat kemarin ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adil adalah tidak berpihak. Kemudian prinsip pemilu. Pemilu juga mempunyai prinsip tersebut. Jika ada yang mungkin kalian catat, boleh kalian catat. Prinsip pemilu yang pertama mandiri, yang kedua jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, dan proporsional. Nah, tentunya di dalam pemilu, di dalam politik ada yang namanya demokrasi. Kalian tahu apa demokrasi? Ada yang tahu? Arti penting. Kita mengambil arti penting dari demokrasi. Demokrasi adalah pemberian suatu kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pendapat dalam memilih secara langsung pemimpinan pemerintah. Jadi pendapat dapat memilih secara langsung pimpinan pemerintah. Jadi yang menentukan. Di dalam demokrasi juga ada yang merupakan kedaulatan. Kedaulatan adalah yang memberi
Kemudian apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban negara dan kemakmuran rakyat. Itu adalah fungsi kedaulatan. Kemudian ada kekuasaan. Di dalam politik itu ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan konstitutif, terus ada yang kalian tahu konstitutif, yudikatif, terus legislatif, kemudian eksekutif. Nah, kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi yang menetapkan atau yang bisa mengubah undang-undang dasar itu adalah kekuasaan konstitutif. Ingat ya, perlu diingat, kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian di sini juga ada yang namanya penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kalian suka lihat tuh di baliho-baliho yang di jalan kan ada yang disingkat KPU. KPU itu singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Jumlah anggota KPU ada 7 orang. Nah, nanti jika ada yang nanya kepada kalian, berapa sih jumlah KPU itu? Kalian menjawab, jumlah KPU itu orang-orangnya ada 7 orang atau disebut komisioner. Kalau di OSIS mah disebut panitia. Badan Pengawasan Pemilu atau disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin saya mengikuti kegiatan ini, ada seorang sosok yang bernama Ijang. Namanya Ijang, tidak disangka. Pertama saya melihatnya sangat mungkin kurus samping, terus dari pakaian juga, pokoknya tidak disangka-sangka bahwa beliau itu merupakan ketua Bawaslu saat ini. Dan itu bukan hal yang mustahil kalau misalkan Jody jadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian di sini juga ada tujuan pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama, tujuan pemilu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian tujuan yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, materi yang sangat penting, yaitu peserta pemilu. Peserta pemilihan umum untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi pemilihan presiden itu lulus verifikasi. Bedakan zaman dulu itu misalkan di kerajaan-kerajaan yang menjadi seorang pemimpin itu biasanya dari keturunan. Nah, saya mengetahui dari Pak Joko Widodo itu secara saya sendiri pribadi bahwa Jokowi itu tidak ada keturunan dari kerajaan-kerajaan. Yang artinya Jokowi itu lulus sebagai presiden, beliau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian untuk pemilihan presiden dan wakil presiden perlu kalian ketahui dari sekarang. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi kalau di OSIS seperti kemarin kandidat nomor berapa? Kandidat nomor berapa? Nomor 4
Apalagi kalau misalkan seseorang, nah dia tuh udah punya KTP, usianya udah 17 tahun, dia itu warga negara Indonesia, tapi dia keadaannya sedang berbaring sakit di rumah sakit. Itu artinya dia tidak bisa mengikuti pemilihan umum. Yang terakhir, berdomisili di daerah pemilih yang dibuktikan dengan KTP, tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri karena tidak mempunyai hak pilih. Jadi kalau misal nanti yang kalian di sini ada yang menikah dengan anggota TNI, dengan anggota Polri, kalian kan malu nanti kalau bertanya, Mas, kenapa tidak mengikuti pemilihan? Malu ya? Mas anjir. Jika nanti kalian mempunyai suami yang anggota TNI dan Polri, itu dia tidak bisa mengikuti pemilihan. Alasannya karena dia tidak mempunyai hak pilih. Nah, kalau misalkan istrinya, anaknya, itu bisa mengikuti pemilihan. Tapi untuk anggota TNI dan Polri itu tidak bisa mengikuti pemilihan. Alasannya, menurut sumber kemarin, alasannya yaitu karena mereka tidak mempunyai hak pilih. Itu yang saya dapat kemarin. Kemudian, kapan sih pemilu berikutnya dilaksanakan? Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, maksimal 10 tahun, atau 2 kali periode, maksimal 2 kali periode. Kemudian, pada tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya untuk bisa mengikuti pemilihan umum. Dan ditunggu ya, nanti tanggal 2024 pada hari Rabu 14 Februari akan dilaksanakan pemilihan. Kemudian tema selanjutnya yang disampaikan oleh Ijam Jamaluddin, seseorang yang tadi saya maksud, adalah Ketua Bawaslu saat ini. Beliau mengambil tema peran generasi muda dalam mengawal demokrasi yang bermartabat. Tapi beliau kemudian menyampaikan sesuatu yang di lingkungan kota Tasikmalaya. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, ada yang tahu berapa sih kecamatan sekota Tasikmalaya? Ada yang tahu? Di kota Tasikmalaya, menurut Ijam Jamaluddin kemarin, beliau mengatakan ada 10 kecamatan. Nanti kalian kalau ada yang nanya, Neng, berapa sih kecamatan yang ada di kota Tasik? Kalian jawab 10. 10 kecamatan dengan 69 kelurahan. 69 kelurahan. Penduduknya mencapai 692.567 jiwa. Bayangkan seberapa banyak warga penduduk Tasikmalaya. Saya tidak mengatakan penduduk Singapura, penduduk Arab, penduduk apa. Saya mengatakan di kota Tasik. Bayangkan, di kota Tasik penduduknya mencapai 692.567 jiwa. Banyak kali yang ada yang dulu. Dengan luas wilayah 171,61 km dan sebaran penduduk 4.035 jiwa per kilometer. Bayangkan, per kilometer 4.035 jiwa pada tahun 2017. Itu penilaian pada tahun 2017. Mungkin pada tahun sekarang 2022 ini mungkin bertambah atau setidaknya berkurang. Kemudian ini catatan paling pentingnya, ini terakhir pembahasan dari saya saat ini, mohon diperhatikan. Jika kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Tentunya berobat ke rumah sakit, ya kan, menjaga pola hidup, lingkungan yang baik untuk menjaga kesehatan. Tapi di dalam pendidikan politik bagi generasi muda itu, jika ada permasalahan dalam politik, maka obatnya adalah solusi. Solusi adalah obat dari politik yang sedang sakit.
kita tuh tidak sadar. Kalian mungkin di sini pasti ada yang bermasalah, yang mempunyai masalah. Nah kuncinya apa? Banyak masalah yang ditunda baik itu mau diselesaikan, mau dibereskan. Ini kan yang nanti masalah itu makin nambah. Nah tentunya kalian secara tidak sadar sih secara tidak langsung ketika kalian menyelesaikan masalah, kalian itu sebenarnya menggunakan teknik politik. Teknik politiknya apa? Teknik politiknya yaitu dengan solusi. Dia ulama ini kira beres masalahnya, tah kieu tadi merupakan suatu politik. Kalian tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada strategi pengawasan Bawaslu. Yang pertama pengetahuan pelanggaran, yang kedua penindakan pelanggaran, pengawasan partisipatif, kemudian duta muda Bawaslu ya. Nah kemarin Ijaz Jamaludin itu mengatakan minimal kita sebagai siswa kita tuh harus terlibat dalam politik. Mudah-mudahan kan kalian yang ada di sini yang nantinya akan menjadi, gak tahu kan, siapa tahu teman-teman kalian di sini ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi presiden, wakil presiden, politikus, tapi untuk politikus itu tidak dianjurkan ya. Nah Ijaz Jamaludin itu mengatakan kita sebagai siswa harus mempunyai mempunyai diri yang peduli terhadap politik. Apa sih? Misalnya kita menemukan baligo dijalankan, ada kan yang di jalan, kita tahu ini baligo itu mempunyai politik nanti keuangan atau politik tentang hal yang sangat melanggar. Nah kita tahu di dalam baligo itu ada pelanggaran. Nah minimal kata Ijaz itu kita sebagai siswa melaporkan atau menginformasikan, minimal menginformasikan. Kan ada tuh di Facebook atau apa yang grup. Nah kalian tinggal cek aja admin. Kan kalau ke admin itu biasanya kita bilangnya kak gitu kan. Kak maaf nih, saya tadi lihat baligo ini tinggal difotokan. Di sini saya mengetahui kalau di sini tuh ada pelanggaran. Di mana? Nah, coba lokasinya di mana? Nanti misalkan ada baligo di Cikunir dekat Respati. Pada tanggalnya harus disebut supaya jelas. Nah, untuk tindakan, jika saya menyampaikan tentang tindakan pelanggaran, mungkin waktunya tidak akan cukup dan mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan tindakan pelanggarannya atau hukumannya. Nah, jika kalian yang siswa SMKDPI menemukan hal seperti itu, minimal kalian menginformasikan kepada admin. Kak, ini di sini saya mengetahui ada pelanggaran, mau untuk ditindaklanjuti. Cukup itu aja ya. Cukup itu aja. Kita sebagai siswa tentunya harus peduli dan care. Karena apa? Karena kita didasari oleh WNI. WNI itu warga negara Indonesia. Masa kita mau diakui WNI tapi tentang politik yang seperti ini saja kalian tidak care, kalian tidak peduli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan